Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat budidaya sekalian. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman di kolam bioflok yang saya punya. Ini sudah mencapai minggu ke-11, akan tetapi sudah 2 kali pengaplikasian, hasilnya ketebalan vlog belum mencapai angka 20 ml dari sampel 1 liter airnya. Jadi saya memutuskan untuk menambahkan probiotik dan molase 4 juga saya tambahkan. Salah satu hal yang paling sulit menurut saya membudidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok yaitu pembentukan air. Ini yang paling mendasar bagi kita para pembudidaya, yaitu kegagalan ataupun keberhasilan budidaya yang kita lakukan tergantung dari media air yang kita gunakan. Semua yang saya lakukan saat ini saya dapat ilmunya ataupun pengalamannya itu berawal dari media sosial, yaitu YouTube. Kemudian saya perlahan pelajari sampailah di hari ini, di tahun kedua. Saya terus mencoba beberapa cara untuk menambahkan vlog di dalam kolam dan menciptakan vlog di dalam kolam dengan langkah ataupun metode yang berbeda-beda tiap kali saya melakukan budidaya, tergantung cuaca di tempat tinggal kita. Saat ini cuaca di tempat tinggal saya akhir dari musim kemarau, bulan Oktober. Kemarin pernah turun hujan sebanyak 2 kali. Saat saya pengaplikasian di bulan kedua ataupun menjelang bulan kedua, sesaat setelah saya melakukan pengaplikasian terjadi hujan pertama, menyebabkan pH air di dalam kolam sangat rendah, jadinya kolam sedikit berbusa. Busa inilah yang menempel di dinding kolam, di pinggir kolam pada malam hari. Nah, kemudian di siang harinya cuaca lumayan panas sehingga busa itu mengering di pinggir kolam, jadinya berbentuk kerak. Pengaplikasian yang saya lakukan di awal budidaya ataupun penambahan di bulan kedua saya rasa berhasil, akan tetapi perubahan cuaca yang menyebabkan banyaknya vlog yang mati. Ketebalan vlog saat ini yaitu di angka 10-15 ml dari 1 liter air. Akhirnya tumben sekali saya menambahkan lagi, saya aplikasi susulan yang ketiga kalinya ini dengan 2 jenis probiotik yang saya campur jadi satu. Siapa tahu berhasil untuk kali ini. Dan di pengaplikasian kali ini juga saya menambahkan sedikit booster yang mengandung vitamin B kompleks, bertujuan untuk menambah nafsu makan ikan sehingga di dalam kolam nantinya banyak kotoran yang akan diurai oleh vlog yang sudah kita bentuk. Nah, itu pemikiran saya, apabila banyak kotoran di dalam kolam, jadinya nanti vlog akan terbentuk dengan lebih cepat dibandingkan dengan kolam yang kotoran ikan ataupun sisa pakan kurang dari biasanya. Ini sebagai informasi buat sobat saya yang baru bergabung. Di kolam yang saya punya ini kolam diameter 4 dengan tebar padat 1.500 ekor. Aerator yang saya gunakan yaitu Resun LP200. Saya rasa sangat cukup untuk mengaduk ataupun untuk memberikan kebutuhan aerasi di kolam yang saya punya ini. Selanjutnya kita berpindah di kolam diameter 3. Kolam diameter 3 yang saya punya itu sebanyak 3 buah. Ini pengaplikasian kedua, karena saya menggunakan air budidaya yang dulunya saya pakai di kolam diameter 4. Saya pindah ke kolam diameter 3, saya bagi menjadi 3 kolam. Di kolam diameter 3 saya tebar padat 800 ekor dengan bibit sebesar jempol orang dewasa sampai ukuran 2 jari.
Kalau yang di kolam diameter 3 ini saya rasa sudah berhasil dengan ketebalan vlog yaitu 15 ml, karena ini hanya membudidaya bibit di sini. Nantinya setelah besar saya pindah lagi ke kolam diameter 4. Yang banyak saya berikan untuk yang kolam diameter 3 ini yaitu vitamin B kompleks dan booster untuk menambah nafsu makan ikan, agar ikan juga cepat menyesuaikan. Ketebalan vlog juga sudah sangat sesuai lah menurut saya. Di kolam diameter 3 yang saya punya ini bibitnya berbeda dengan kolam yang ada di diameter 4, yaitu jenis nila hitam. Kalau di diameter 4 menggunakan bibit ikan nila merah. Kalau berdasarkan pengalaman saya, nila hitam itu lebih cepat perkembangannya di usia awal ataupun di usia muda. Namun di usia menjelang panen kita harus lebih ekstra, karena ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja. Mungkin pemilihan bibit yang saya lakukan dulunya tidak bagus, ataupun kualitas bibitnya tidak terlalu baik. Nah, setelah kita campurkan bahan-bahan yang kita butuhkan, kita seperti biasa untuk menuangkan probiotik ataupun molase larutan yang sudah kita buat ke titik aerasi kolam diameter 3. Untuk pengaplikasiannya saya langsung di sini untuk 3 kolam saya buatkan satu wadah. Nantinya saya bagi 3. Tadi saya siapkan air itu sebanyak 9 gelas yang berisi 200 ml. Nantinya akan saya bagi lagi, berarti 60 ml saya berikan untuk satu kolam di kolam diameter 3. Setelah pengaplikasian saya berjalan 3 hari, rencananya saya akan menambahkan ketinggian air, karena sekarang ketinggian air di dalam kolam yang saya punya ini hanya 60 cm. Beberapa hari ke depan akan saya tambahkan lagi ketinggian airnya menjadi 90 ataupun 80 cm. Karena seiring berjalannya waktu, ikan juga semakin besar, jadinya ketinggian air ataupun volume air kita sesuaikan. Ini 800 ekor sangat padat, tidak bisa kita anggap enteng masalah tebar padat ini. Tebar padat sangat menentukan keberhasilan budidaya. Apabila kita membudidaya 800 ekor di kolam diameter 3 di usia remaja, tentunya sangat tidak pas sekali menurut saya. Namun karena saya sifatnya pembibitan, sebulan setengah lagi insya Allah yang kolam diameter 4 panen, maka semua ikan yang ada di kolam diameter 3 akan kita bagi ke kolam diameter 4 sebanyak 1200, sedangkan kita budidaya lagi di kolam diameter 3 ini sebanyak 500 ekor ataupun 450 ekor di setiap kolamnya. Sekian, mungkin ini saja video saya kali ini. Apabila ada yang kurang jelas penyampaian saya, mari sobat sekalian tulis di kolom komentar, kita berinteraksi di video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.